Jadi kita mendiskusikan 2 artikel. Ya, mudah-mudahan dengan diskusi yang ada nanti kita bisa saling melengkapi ya dari perspektif topik yang akan disampaikan. Yang satu tadi berkaitan dengan refleksi, pemikiran kritis terhadap fenomena pendidikan di Amerika, pemilik demokrasi. Kemudian yang satu dari kasus di negara Asia, di Korea, yang saya kira juga di sana sangat sedikit pemikir-pemikir kritis gitu. Tapi ini satu ulasan yang saya kira memberi gambaran bagaimana respon dari Korea Selatan yang notabene relatif menjadi teman dekatnya Amerika gitu, termasuk di dalam sistem pendidikan yang ada. Ini agak sedikit berbeda dengan yang kemarin. Saya coba kemas diskusi kita ini temanya. Jadi tidak per artikel nanti disampaikan, jadi masing-masing penelaah. Karena saya meyakini dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu sedikit banyak sudah bisa mendapatkan satu insight, pemahaman tentang apa isi dari artikel itu. Sehingga di sini saya mencoba untuk membuat poin-poin yang barangkali bisa menjadi alat kita, instrumen kita untuk bisa memahami fenomena yang ada, isu ini ya. Ya mungkin secara mainstream ini tidak menjadi isu, akan tapi dari para pemikir kritis ini menjadi satu isu yang saya kira sampai hari ini masih tetap menjadi perdebatan. Ada 4 hal yang ingin kita coba diskusikan yang berkaitan dengan kolonialisasi pendidikan, khususnya dalam hal ini adalah kurikulum ya. Apakah itu memang fakta atau fiksi? Itu pertanyaan awal. Dari para pemikir kritis mengatakan memberikan satu informasi sebagaimana yang salah satunya ya, sebagaimana yang ada di dalam artikel. Tapi itu memang fakta atau memang ya bukan fakta, hanya sekedar fiksi, hanya sebatas ya angan-angan saja gitu ya. Cerita-cerita lepas dari realitas. Kalau itu fiksi, ya mengapa itu bisa terjadi? Kalau itu memang fakta yang ada, ya juga mengapa bisa terjadi? Apa yang menyebabkan ini fenomena itu real ada atau tidak ada di dalam kehidupan kita, dalam dunia pendidikan kita? Lalu dampak yang ditimbulkannya seperti apa? Ya harapannya dari teman-teman akan memberikan solusi. Sekalipun di dalam artikel itu juga sudah ada satu highlight ya, yang walaupun tidak secara tegas menyatakan ini loh solusinya, kan tapi kita bisa menginfer dari isyarat yang disampaikan oleh penulis tersebut tentang apa yang sebenarnya dilakukan. Tapi barangkali juga teman-teman punya pemikiran lain, monggo silakan nanti untuk bisa didiskusikan. Ora apa-apa, sumuk no. Oke. Supaya tidak sumuk, mari kita langsung ke topik ini ya. Jadi supaya kita lebih ada angin segar, monggo ini kolonialisasi pendidikan, apakah fakta atau fiksi, mengapa ini bisa terjadi dan seterusnya. Monggo ini siapa yang akan menjadi starting diskusi, monggo silakan. Oke Pak, ini kalau kebetulan saya mengulas jurnal 1 tentang dekolonisasi kurikulum untuk perspektif global. Jadi ini perlu dikupas atau inti-intinya tadi saja Pak? Ya ini tadi. Jadi kita basisnya adalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang tadi saya sampaikan. Iya, kalau menurut saya ini dekolonisasi ini masuk kategori fakta. Namun pada prakteknya terutama kalau kita kaitkan dengan kondisi Indonesia itu
kayak belum tidak begitu yakin gitu saya kalau diterapkan di Indonesia itu dapat mempengaruhi pengetahuan siswa gitu. Karena sebenarnya kurikulum ini kan seperti dipersiapkan untuk tentang penindasan, rasisme, keadilan sosial seperti itu. Kalau saya pahami dari jurnal tersebut, capaian akhir dari dekolonisasi ini seperti mengarah kepada nasionalisme. Namun kalau kita ulas kembali dikaitkan dengan kondisi Indonesia, dekolonisasi ini tidak terlalu bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran pada kurikulum seperti itu. Jadi memang kalau menurut John Glad tahun 2004 itu mengatakan bahwa kurikulum dalam demokrasi itu harus dirancang agar memungkinkan sekolah untuk mencapai 4 tujuan, yaitu akademik, kejuruan sosial, kewarganegaraan, dan pribadi. Namun kondisinya terkadang para guru ya, pendidik itu pemeran utama praktisi di lapangan itu membawa kurikulum ini arahnya itu salah gitu, arahnya itu salah, tidak tepat, yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman, miskonsepsi pada anak, seperti itu. Seperti itu, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan. Oke, sebelum berlanjut, ingin saya sampaikan pertanyaan yang saya ajukan lah ini sebentar. Hilang tadi, Pak. Ya, sebentar. Ya, pertanyaan yang saya ajukan adalah kolonialisasi pendidikan, bukan dekolonialisasi. Artikelnya memang itu berkaitan dengan dekolonialisasi, tapi yang saya ajukan adalah kolonialisasi pendidikan. Apakah ini fakta atau fiksi? Monggo silakan lanjut, Bu Erna. Kok Bu Erna, Bu Irbulan? Sorry. Jadi bukan pada dekolonialisasi ya, tetapi pada kolonialisasi yang ini kita coba ungkap. Monggo lanjut, bisa dipandu. Kalau kolonialisasi itu, hemat saya memikirkannya dampak yang terjadi itu Jadi seolah-olah mengarahkan proses pembelajaran itu kepada siapa yang baik dan siapa yang jahat, siapa yang dijajah dan siapa yang menjajah, seperti itu. Kalau kita kaitkan, ini pemahaman saya ya Pak, kalau kita kaitkan dengan dekolonisasi, itu seperti fiktif, seperti tidak terlalu nyata untuk saat ini, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia, kurikulum Indonesia saat ini. Seperti itu. Mungkin bisa disambung teman-teman yang mengulas jurnal 1. Mbak Vera mungkin? Jurnal 1. Mohon maaf. Ini tidak berpihak pada jurnal manapun. Ya. Jurnal 1, jurnal 2, topiknya the same. Sama. Ya. Tapi yang jurnal 2 itu kan ini ya Pak, Korea Selatan ya? Korea Selatan, betul. Tapi intinya sama itu. Hanya kasusnya kasus di Korea. Oh, siap. Jadi ini topik yang pertanyaan itu untuk memadukan teman-teman di artikel 1 maupun artikel 2. Oh, siap. Mungkin saya Mbak Ulan. Monggo Mbak Parabandari. Di sini mungkin kolonisasi menurut saya itu adalah fakta, karena di sini dikaitkan dengan budaya persaingan, khususnya dalam pendidikan itu persaingannya, budayanya semakin meningkat, terus memberikan beban keuangan yang berat kepada mungkin pihak-pihak keluarga, menjadikan beban keuangan itu berat dan menjadikan siswa itu sebagai mesin pembelajaran terhadap situasi ini yang sulit bukanlah meninggalkan pengaruh budaya barat atau meninggalkan dari dikotomi penjajah-terjajah, namun tentang
rekonseptualisasi kurikulum yang menghadirkan wacana lokal di dalamnya, sehingga perlu dibentuk pengetahuan-pengetahuan baru dalam kurikulum baru itu, sehingga dekolonisasi bisa semakin terkikis gitu. Nah, mungkin itu Mbak Ulan. Oke, jadi menurut Mbak Prabandari ini fakta ya? Mungkin bisa ditambahkan kembali? Pak Wahdan nih kayaknya nih. Butuh pencerahan nih dari Pak Wahdan. Oh, Mbak Hesti. Monggo Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Kalau menjawab pertanyaan dari Pak Sugito tadi, dekolonisasi ini fiksi atau fakta? Kalau bukan dekolonisasi Mbak, tapi kolonialisasi. Kolonialisasi. Ya. Fakta atau fiksi, mengapa bisa terjadi? Bukan dekolonisasi berarti. Bukan. Soalnya kalau di jurnal itu dekolonisasi. Iya, karena di jurnal yang kedua itu ada ungkapan ini, Mbak. Ada ungkapan bahwa sebenarnya dekolonisasi itu bukan metafora. Jadi kalau metafora kan berarti pengibaratan ya, kalau dalam bahasa itu ya. Berarti kalau pengibaratan itu berarti fiksi. Berarti jika bukanlah metafora bisa dianggap bahwa itu bukan fiksi atau bisa dibilang nyata. Tapi ini ada tapinya. Dekolonisasi tidak bisa dibatasi pada penambahan sederhana gitu. Jadi maaf, jadi saya tadi salah ini. Nggak salah kok Mbak. Karena emang saya juga memahaminya di jurnal itu dekolonisasi. Gitu. Mungkin yang lain dulu. Oke, Bu Ulan, ya. Saya coba silakan Pak Al. Meramaikan begitu ya. Karena Bu Ulan sudah memanggil-manggil gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat bahwa kolonialisasi itu fakta. Bagaimanapun kalau kita melihat dasar manusia itu biasanya ingin menguasai sesuatu, dan itu adalah prinsip dasar manusia begitu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana manusia komunitas mencoba menguasai, ya itu kolonialisasi itu berangkat dari sini, dan saya lihat kolonialisasi dalam berbagai model baik individu ataupun kelompok dan bangsa itu pasti ada. Dan kalau berdasarkan fakta ini, kolonialisasi Binaya Subedi itu mencoba menggunakan dua pendekatan untuk menunjukkan bahwa ada loh kolonialisasi itu, faktanya ada, karena yang ilmiah adalah faktuil. Makanya dia menunjukkan dua pendekatan untuk melihat bahwa itu adalah fakta. Yang pertama itu pendekatan defisit, yang kedua pendekatan akomodasi. Defisit maksudnya seperti apa? Bahwa dengan pendekatan kita defisit melihat bahwa ada upaya-upaya untuk mengurangi peran atau eksistensi sebuah kelompok atau sebuah negara. Baik itu dengan dengan model universalisme, esensialisme, eksepsionalisme, umpamanya universalisme. Konsep universalisme menjadikan sesuatu bagian menjadi sebuah universal dan wajib diterima oleh kelompok yang lain, itu berarti menunjukkan ada proses untuk menyingkirkan atau mengurangi peran kelompok yang lain. Sebagai contoh umpamanya, bagaimana sih idealnya peran wanita begitu ya, peran wanita. Kalau kita lihat standar kita melihat peran wanita itu standar barat. Nah, bagaimana di India yang seperti itu? Bagaimana yang paling baru ini di Afghanistan ketika mereka merancang sebuah pendidikan untuk perempuan seperti itu.
apakah betul atau tidak. Nah, kita selama ini itu dibangun persepsi kita bahwa yang paling betul adalah yang universal yang dibangun dari Barat. Perempuan itu harus begini-begini, memiliki pilihan begitu. Dengan budaya-budaya yang bebas untuk memilih. Nah, ketika kita menggunakan standar itu, berarti kita mendefisitkan atau mengurangi hak budaya lain untuk menunjukkan sebuah eksistensinya. Nah, kita mesti ya ibu-ibu yang ada di sini melihat Taliban 2.0 ya, menganggap itu adalah sebuah kemunduran. Itu kemunduran atau kemajuan? Nah, itu perdebatan. Ketika kita menggunakan kacamata universalisme, sebuah gerakan feminisme dunia, itu adalah kemunduran. Yang kedua, pendekatan akomodatif. Nah, ketika menggunakan pendekatan akomodatif, hilang. Akomodatifnya hilang. Loss. Halo. Di sini itu adalah gerakan perempuan. Jadi kelompok yang lain itu dikaji, dihargai, diberikan peluang begitu. Tetapi sesungguhnya itu seakan-akan mengakomodasi tapi untuk kajian, tapi tidak menghargai sebagai sebuah kearifan begitu. Sehingga dua pendekatan ini, nanti pendekatan ketiga tidak masuk untuk menyebutkan fakta atau fiksi. Dua pendekatan itu menjadi dasar bahwa sesungguhnya adanya kolonialisasi dalam bidang pendidikan itu real, fakta, dan ilmiah begitu, bisa dibuktikan dengan kasus-kasus yang dijadikan data oleh peneliti di artikel ini. Demikian Bu Ulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Al. Saya menambahkan Mbak Ulan. Monggo Mas. Ya, terima kasih untuk menjawab pertanyaan Pak Sugito tadi. Itu kan apakah kolonialisasi itu fakta atau bahasanya apa ya? Metafor tadi atau mitos ataupun fiksi ya? Atau fiksi, iya. Sebenarnya kalau merujuk artikel yang saya review nomor 2 ini ya tidak fiksi ya, tapi memang fakta. Dan tidak hanya fakta, kalau merujuk kepada metode kemarin itu ada fakta, gejala, fenomena, dan masalah. Dan kolonialisasi yang di Korea Selatan ini meliputi keempat hal itu menurut saya. Buktinya apa? Tahun 2018 isu ini ya, ini kan sudah gejala fenomena tadi, diangkat dalam konferensi Asosiasi Internasional untuk Kemajuan Studi Kurikulum 2018. Nah, artinya ini tidak hanya lagi fiksi, tapi memang benar-benar menjadi isu yang memang penting untuk dikaji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, praktik kolonialisasi ini sebenarnya secara umum arahnya ke paham sih, isme ataupun politik juga. Namun di dalam pendidikan yang dimaksud di jurnal ini kan adanya usaha untuk menguasai seperti yang disampaikan Mas Al tadi, atau membelenggu. Bahkan kalau definisi secara singkat, kolonial itu kan menjajah. Nah, tetapi jajahannya ini tidak hanya penjajahan secara harta, kekayaan, kekuasaan, tapi di wilayah pendidikan. Nah, ini mungkin yang memang menghadirkan adanya dekolonisasi, artinya menghilangkan kolonialisme atau kolonisasi itu. Jadi tidak mungkin ada dekolonialisasi ketika memang kolonialisasi itu tidak real atau fakta. Jadi secara logika saja seperti itu, dan ini sudah diangkat di dalam konferensi internasional. Nah, saya kira sejak dulu beberapa pemikir pendidikan ataupun filsuf pendidikan itu juga sudah melakukan praktik dekolonialisasi, karena kolonisasi kan berarti real ya, fakta ya, selesai. Banyak pemikir, saya mengulasnya di jurnal ini, ada Fair ya, Valor Fair, kemudian Ivan Illich dan Maslow dan pemikir-pemikir yang lain. Intinya kolonisasi ini secara teknis yang dimaksud itu tidak hanya di dalam kurikulum, tetapi juga di dalam pembelajaran. Baik penguasaannya itu kolonialisasi dalam konteks teknis gurunya kepada siswa, ataupun sistem yang membelenggu menjajah guru. Sehingga kita kan sekarang muncul Merdeka Belajar, itu saya kira juga praktik dekolonisasi. Kira-kira itu umpan balik singkat saya, mungkin ada yang lebih komprehensif ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibda, luar biasa membuat
pemahaman saya lebih sempurna rasanya. Mungkin berikutnya Pak Wahdan, saya penasaran sama statementnya Pak Wahdan. Monggo Pak Wahdan. Ini saja yang ngefan nih. Mas Ibda, maaf ya Mas Ibda. Ya, terima kasih. Sulit ini membahas ini. Kemarin siang saya jawab. Ya, berdiskusi juga masalah ini dengan Pak Al Muntakwa itu ya. Bahkan sampai ya kesimpulan sederhana itu sampai pada tahap berarti selama ini kita salah. Gitu. Artinya begini, kalau berbicara tentang apakah pendidikan yang ada saat ini itu ya Pak, kita sedang terjajah. Ya. Jawaban saya ya iya, gitu ya. Apakah ini fakta atau fiktif? Jawaban saya fakta. Ini kita bisa merujuk dari sejarah pendidikan itu sendiri, khususnya di Indonesia ya. Pendidikan di Indonesia itu kan awalnya tidak dalam bentuk pendidikan formal. Ya, ada pendidikan pesantren, ya, ada pendidikan rakyat gitu ya. Tapi kemudian yang dianggap orang berpendidikan itu adalah orang yang sekolah di sekolah formal. Nah, ini akibat dari politik praktis di Indonesia ya. Sampai kemudian nanti ketika tahun 90-an itu kan dikelompokkan bahwa di Indonesia itu ada 4 sekolah. Ada sekolah negeri, sekolah misi, sekolah nasional, dan sekolah berbasis Islam. Ya. Artinya kan pendidikan itu di setiap negara, khususnya di Indonesia, itu tidak dibangun hanya dari sistem pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya kan? Di kasusnya di Korea Selatan itu kan juga sama, bahwa Hakwon itu ada jauh sebelumnya, gitu. Sebelum ada pendidikan formal. Nah, kenapa kemudian ada fenomena bahwa Hakwon itu lebih diterima masyarakat, bahkan mereka sampai berani mengeluarkan uang yang begitu besar ya, dan dia lebih fenomenal dibanding sekolah sekolah formal. Nah, kalau di dalam bukunya Kim itu yang disampaikan, Kim kan cenderung menolak bahwa Hakwon itu adalah musuh pendidikan atau pendidikan bayangan gitu ya. Dia lebih ingin mengatakan bahwa itu adalah budaya pendidikan di masyarakat Korea. Begitu juga di Indonesia, ada pesantren itu menjadi satu entitas. Nah, pada akhirnya nanti itu kan dipertanyakan, apakah ketika kualitas pendidikan suatu negara itu maju, itu akibat dari sistem pendidikannya? Ternyata di Korea membuktikan tidak. Bukan pendidikan formal yang diselenggarakan negara yang menyumbang banyak orang berprestasi, tapi Hakwon itu. Ya. Nah, selama ini kan kita juga sama, mungkin ada murid kita yang berprestasi. Apakah itu hasil didikan kita? Kan belum tentu. Ada faktor pendidikan yang lain, kan begitu. Nah, kemudian kolonialisasi yang terjadi di dalam pendidikan, ya, itu kalau menurut saya ya satu ya, itu berbarengan dengan globalisasi. Yang dinilai, yang diserang adalah sistem nilai. Nah, ya. Mereka masuk ke dalam sistem nilai tunggal ala siapa? Ala Amerika, ala Barat. Yang benar itu adalah pendidikan ala mereka. Maka sekolah formal yang dikenalkan di Indonesia itu yang diakui, sementara yang lain tidak, kan begitu. Nanti kebenaran di dalam ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah itu juga dengan basis nilai-nilai yang mereka akui. Maka nilai-nilai di luar itu hilang. Ya, kalau kita melihat sejarah ilmu sosiologi, ya, antropologi khususnya itu kan kelihatan sekali bagaimana suatu kebudayaan itu dianggap kebudayaan yang kuno gitu ya, kebudayaan yang ya tidak sesuai dengan kita dan seterusnya. Dan itu lama-lama ya di dalam sistem pendidikan khususnya di kita itu menjadi satu kebenaran yang diyakini bersama. Ya. Nah, makanya seringkali juga bahwa produk-produk pendidikan dimanapun itu termasuk di Indonesia itu seringkali mengabaikan pendidikan di luar yang formal. Ya, kita secara tidak sadar sebenarnya sudah menjadi
korban dari kolonialisasi ini. Kalau kemudian kita tidak kembali sadar ya, menganggap bahwa pendidikan formal itu menjadi satu pendidikan yang paling hebat, paling utama, nah tentu ini nanti mungkin akan memberikan dampak-dampak yang lain selain dampak-dampak yang sekarang ini sudah muncul. Ya, saya kira untuk pengantarnya itu aja dulu, Mbak Wulan. Kalau menurut Bapak solusinya bagaimana, Pak? Dari dampak-dampak yang terjadi itu. Kok saya penasaran ya? Ya, solusinya didiskusikan dulu aja. Nanti saya jadi menteri nanti. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Wahdan. Berikutnya mungkin Mas Ali Fahrudin. Monggo Mas Ali. Keluarkan suara emasmu. Baik, sepertinya sudah lengkap tadi ya. Pak Wahdan, Pak Ibda, Pak Al, dan lain sebagainya. Baik, kalau ditanya fakta dan tidak fakta, mungkin saya cenderung ke fakta yang telah disampaikan tadi oleh rekan-rekan yang lain. Dan ini menjadikan beberapa indikator, dan mungkin di era pendidikan sekarang pun kita masih memiliki pola-pola yang sama seperti dengan era-era kolonialisme atau era-era penjajahan. Dan bahkan bisa jadi sekarang memang kita masih seakan belum bebas dalam menyusun dan berbagai hal terkait pendidikan di negara kita sendiri. Nah, ini bisa jadi yang akan menjadikan kenapa kita selalu dalam setiap periode selalu merancang atau merencanakan atau mengubah sebuah kurikulum. Nah, bisa jadi karena kita memiliki acuan yang gagal. Jadi setiap kali kita ganti kurikulum dinyatakan gagal. Kemudian periode selanjutnya kita ganti lagi kurikulum dinyatakan gagal dan seterusnya. Nah, bisa jadi karena kita orientasinya tadi adalah orientasi kepada negara atau hal yang menguasai kita, maka kita lupa dengan jadi diri kita sendiri dan harusnya menjadi titik poin untuk mengembangkan proses pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin beberapa hal kenapa kita masih merasa atau ada dampak dalam penjajahan di pendidikan ini, misalkan masih ada kesenjangan antara maksud saya adalah adanya kesenjangan penikmat pendidikan. Jadi ada mungkin di wilayah ini kemudian di wilayah lainnya itu memiliki adanya kesenjangan terhadap penikmat atau memperoleh pendidikan memperoleh pendidikan maksud saya. Iya. Jadi pemerataan pendidikan itu terasa kurang, dan karena apa? Karena kita orientasinya tadi di negara yang sudah mendoktrin kita, ini loh yang harusnya kalian kerjakan dan ini loh standarnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya penekanan jati diri atau minimnya orientasi karakter bangsa. Itu seakan-akan semakin kesini kok hal itu semakin terlupakan. Jadi orientasinya kita misalkan kalau kampus broadcast university, kemudian dan lain sebagainya, kemudian misalkan mungkin kalau di jurnal kita itu harus Scopus misalkan kan. Nah, bisa jadi itu menjadi mohon maaf kalau salah. Jadi itu doktrin pendidikan. Jadi kalian itu kalau memang harus memiliki tulisan yang bagus ya harus terindeks Scopus gitu. Nah, tetapi semakin ke sini juga semakin bagus. Artinya misalkan di tingkat universitas dan lain sebagainya, di tingkat perguruan tinggi kita memiliki SINTA. Artinya kita akan memiliki indexing sendiri, kemudian menilai sendiri dan menilai kualitas tulisan-tulisan intelektual yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah terpacunya kita pada global assessment. Jadi maksud saya di sini, jadi kita itu untuk menentukan suatu baik dan tidak baiknya pendidikan kita tidak memiliki standarisasi lokal. Artinya kita selalu lebih maju kepada global assessment. Kalau mereka menyatakan sistem pendidikan kita tidak baik menurut penilaian mereka, dan kita secara gampang menyampaikan seperti itu dan kita secepatnya merubah sistem pendidikan seperti yang mereka inginkan. Nah, mungkin itu beberapa hal untuk melengkapi, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau salah. Tapi bayangan-bayangan saya kita masih berada di kolonialisme pendidikan. Salah satunya adalah yang seperti yang saya sampaikan. Mohon maaf, Prof dan teman-teman. Terima kasih.
Terima kasih Mas Ali. Jadi menurut Mas Ali bahwa saat ini kita pun masih dalam masa kolonialisasi. Salah satunya adalah jurnal harus terbit di Scopus gitu ya, baru dikatakan terindeks bagus gitu ya. Curhat. Itu keceplosan saja itu. Skoposisasi, Mbak. Curhat itu. Oke. Monggo. Mbak Zela. Oke, baik. Terima kasih. Saya setuju juga dengan pendapatnya Mas Ali ya tadi. Jadi Indonesia saat ini memang kondisinya seperti saat ini. Maksudnya teman-teman yang praktisi di dunia pendidikan mungkin lebih paham kondisinya seperti apa ya. Jadi mungkin seperti di kuliah-kuliah sebelumnya juga pernah dibahas ya terkait pendidikan yang memang belum dapat diakses oleh semua kalangan ya, dari Sabang sampai Merauke yang memang berbeda-beda karakteristik wilayah ya, dan apalagi sekarang misal pembelajarannya dengan pembelajaran daring kayak gitu, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu catatan ya bagaimana supaya proses pembelajaran itu memang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kalau yang dulu pernah kita bahas ya di mata kuliah yang sebelumnya terkait dengan bagaimana agar masyarakat miskin itu juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan ya. Jadi kesetaraan ya. Jadi kesetaraan untuk dari semua kalangan itu dapat memperoleh pendidikan. Ya. Dari situ faktanya di Indonesia itu mungkin bisa kita lihat sendiri ya. Banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya ya untuk bisa sekolah ya, wajib belajar dan sebagainya. Nah, sebagai kita mungkin harus berpikir secara logis bagaimana nantinya agar kolonialisasi ini juga dapat teratasi ya, karena masalah ini saya rasa tidak jauh-jauh lah dari lingkungan kita, itu ada di sekitar kita. Nah, bagaimana cara kita sebagai istilahnya orang yang ada di level kalau saya kan bukan pendidik ya, teman-teman misal Mbak Bulan sebagai guru atau Pak Wahdan sebagai dosen, bagaimana ketika menemui masalah-masalah yang ada di sekitar itu dapat berperan ya, minimal berperan untuk berpartisipasi sedikit untuk menyelesaikan masalah yang ada di circle-nya itu dulu kayak gitu. Karena kalau seperti yang Pak Wahdan bilang, Pak Wahdan menteri, the next menteri ya, Pak Wahdan for the next menteri, saya rasa pikiran itu saya ambil logis ya. Ketika kita berpikirnya satu wilayah Indonesia itu akan membutuhkan waktu yang lama dan mungkin teratasinya itu tidak dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kita berpikirnya secara rasional dari lingkungan terdekat kita, ya, masalah apa yang bisa kita atasi dari kolonialisasi ini, itu minimal akan berperan sedikit membantu seperti itu ya. Jadi walaupun tidak besar, tapi setidaknya kita sudah berusaha mengatasi masalah dari diri kita sendiri dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu, Mbak Bulan. Oke, makasih ya Mbak Zela. Jadi memang kunci utamanya ada di guru ya yang melaksanakan di lapangan, praktisi. Tapi terkadang timbul di pertanyaan saya, apakah pemangku-pemangku kebijakan itu tidak mempertimbangkan hal tersebut? Bukan tidak ya, apakah sedikit mengabaikan bahwa sesungguhnya kolonialisasi itu masih ada gitu loh. Dan guru yang saat ini dibebankan dengan seabrek-abrek itu juga mungkin salah satu bentuk dampak penjajahan. Nah ya, penjajahan sih kalau saya bilang penjajahan. Saya sering ngomong sama beberapa petinggi-petinggi Diknas di kota saya bilang, ini lama-lama orang banyak yang menyesal menjadi guru dengan dibebankan tugas yang luar biasa gitu. Lama-lama nggak ada yang mau jadi guru gitu loh. Kok zolim banget sama guru gitu pemerintahan ini, perasaan saya gitu ya. Organisasi ini. Calon kepala dinas. Saya tanya dulu Mbak Ulan ya. Iya, monggo. Saya terkait pertanyaan juga yang ada di artikel. Jadi pernyataan di artikel itu mengatakan sekolah, dalam hal ini guru, itu jarang menyentuh isu-isu global di dalam kelas.
karena dua faktor. Satu, guru tidak aware terhadap fenomena internasional yang terjadi, isu-isu global yang terjadi. Yang kedua, pernyataan di artikel itu karena guru itu menghindari konflik. Karena ketika isu global itu mesti menciptakan konflik. Pertanyaan adalah pada Bulan dan guru-guru yang lain, apakah selama pembelajaran pernah ya isu yang paling dekat dengan kita itu Palestina? Karena begini, terkait dengan isu Palestina dan Israel, berdasarkan sensus bahwa kaum muda milenial itu mendukung Israel daripada Palestina. Nah, itu fakta bahwa kita itu di negara Islam. Pertanyaannya adalah apakah Bulan selama mengajar begitu di kasus-kasus Palestina yang begitu genting seperti itu pernah bicara di kelas terkait dengan isu itu, atau Bu Kasni atau guru-guru yang lain? Nah, mungkin gitu Bulan. Oke Mas. Oke, jadi begini, kalau terkait pernyataan yang mengatakan bahwa apakah guru-guru memang jarang menyentuh isu-isu global, iya, itu sangat bisa saya pastikan iya gitu ya. Jadi hanya mungkin sebagian kecil guru-guru yang memang peduli untuk itu dibahas gitu ya kepada anak-anak. Kemudian kenapa itu juga bisa terjadi? Kecenderungan kalau di wilayah saya, kecenderungan adalah guru itu berfokus hanya kepada capaian materi dan hanya berfokus pada buku yang disediakan di sekolah gitu ya. Jadi tidak mencari referensi lain gitu. Jadi kalaupun membuka media sosial, bukan info-info terkait itu yang dibuka gitu. Jadi memang masih minim sekali. Makanya di dalam review jurnal saya agak sedikit ragu bahwa dekolonisasi itu dapat berjalan gitu loh. Karena sesungguhnya kolonialisasi itu masih sangat nyata gitu bagi kami yang praktisi lapangan seperti itu. Mungkin Bu Kasni ingin menjawab terkait apa yang dibahas oleh atau ditanyakan oleh Mas Al? Masih belum on. Bu, itu Bu. Enggak diulangin Mas Al pertanyaannya. Apakah Bu Kasni pernah membahas isu-isu Palestina atau Taliban begitu di kelas bersama anak-anak? Ramai banget di sini ya. Mungkin gini, kalau monggo Bu Kasni. Sini ramai banget baru-baru Oke. Diulangi lagi coba, enggak dengar tadi, ramai banget. Apakah Bu Kasni di kelas pernah membahas sama anak-anak murid itu tentang terkait isu-isu global Palestina? Kalau memberi pandangan lebih? Ya, monggo Bu Kasni. Pernah sih, saya selalu bercerita. Kalau di kelas itu selalu saya selingi dengan cerita, Mbak Mulan. Jadi meskipun tidak ada di mata pelajaran, tetapi saya selingi cerita-cerita di luar sana sehingga anak-anak pengetahuannya bertambah di luar materi yang kita berikan. Itu yang saya praktekkan. Tapi kalau guru lain saya tidak tahu. Jadi pada prinsipnya saya ingin anak-anak itu juga mengetahui dunia di luar sana seperti apa. Tokoh-tokoh penting seperti apa itu sering saya ceritakan. Tujuan saya adalah paling tidak menginspirasi anak-anak. Kalau misalnya sebuah tokoh Islam siapa atau tokoh nasional siapa, untuk menginspirasi mereka ya. Kalau tokoh nasional membangkitkan nasionalismenya, kalau tokoh Islam membangkitkan ukhuwahnya. Kemudian kalau tokoh-tokoh ilmuwan membangkitkan motivasi mereka untuk belajar. Itu saya selipi. Memang begitu itu. Kalau yang lain saya tidak tahu. Itu kalau saya praktekkan begitu. Oke, terima kasih Bu Kasni. Jadi intinya memang bisa kita tarik kesimpulan kayaknya tidak semua ya Mas Al, tidak semua. Kalaupun ada itu mungkin hanya disampaikan kepada jenjang kelas tinggi gitu. Ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Berikutnya monggo saya menunggu statementnya Pak Muhammad Abduh. Monggo Mas. Ini apa yang dijawab semua tadi. Beda tadi versi ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba menyampaikan argumen saya terkait kolonialisasi. Betul memang ya, kolonialisasi itu sudah mendarah daging di pendidikan kita di Indonesia khususnya ya. Terutama di kalau saya menemukan artikel jurnal ini menurut
Kirkpatrick dan Zhang, ini agak lama, 2011, yang menyatakan bahwa negara yang memiliki orientasi pendidikan misalnya exam based education, jadi pendidikan yang berbasis exam, berbasis ujian, itu memang tidak bisa terlepas dari kolonisasi, karena tujuannya adalah nanti mengotak-ngotakkan, membagi-bagi berdasarkan hasil nilai, mana yang pintar, mana yang sedang, mana yang tidak pintar, dan seterusnya. Itu termasuk dalam kolonialisasi. Itu secara sekarang sudah tidak nampak lagi kalau di SD, karena sudah tidak ada ujian ya, tidak ada ujian nasional, nggak seperti dulu. Dulu kan ketara sekali itu ujian nasional nilainya untuk masuk SMP. Sekarang masuk SMP pakainya zonasi. Namun demikian itu tetap terlihat ya ketika praktik kita di kelas dan di praktek-praktek pembelajaran lainnya. Tetap ada semacam kotak-kotakan di siswa kita berbasis nilai. Nah itu mungkin saya kurang paham kalau apa namanya semacam kebijakan terkait nilai itu. Ya, mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang paham terkait bagaimana sih semestinya atau selayaknya apakah anak SD itu harus tetap memiliki nilai ketika mereka lulus nanti, atau tidak usah menggunakan nilai ya, sehingga tidak ada kotak-kotak. Kalau begitu akan ada dua kubu ini, kubu yang setuju kolonialisasi dan kubu yang cenderung setuju dekolonialisasi. Gitu. Jadi saya berpatokan kepada artikel tadi bahwa Indonesia masih berbasis exam based education gitu. Terima kasih, maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Mas Abdul. Jadi memang kalau kita bahas tentang yang mengotak-ngotakkan itu ya, kalau saya lihat berarti kalau dianalisa kembali sudah mulai ada upaya pemerintah ya. Di K13 itu kan sudah tidak ada lagi yang namanya ranking pun sudah tidak ada gitu ya, bahwa semua anak memiliki kecerdasannya masing-masing sesuai dengan KD-KD yang muncul. Jadi dia menonjolnya di KD apa, kurangnya di KD apa, itu terlihat sekali. Namun kalau saya melihatnya kolonialisasinya kepada proses pembelajarannya ya, kepada target gurunya ya, kurikulum itu KD itu banyak banget yang harus dikejar gitu ya, sampai bahkan karena saking banyaknya mengejar KD itu, guru lupa nih bahwa K13 itu kan bukan cuman KI 3 dan KI 4, bukan cuman pengetahuan dan keterampilan, bahwa ada spiritual dan sosial yang juga harus kita lebih utamakan seperti itu. Kalau saya malah lebih setujunya dengan kurikulum COVID saat ini, kurikulum COVID urgensi saat ini itu isi KD-nya itu jauh lebih sedikit, dan pendalaman materinya jauh lebih dapat, kebermaknaannya ke anak-anak itu jauh terlihat lebih bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Terima kasih ya Pak Abdul. Berikutnya, saya boleh masuk lagi. Boleh dong. Monggo silakan. Oke. Jadi karena ini diskusi sudah semakin panjang, saya mau menarik lagi dari atas tentang tadi. Kalau tadi kolonialisasi. Iya, sekarang saya mau perjelas apa itu dekolonisasi. Dekolonisasi itu kan kalau cara gampangnya gitu ya, adalah usaha untuk melepaskan diri dari belenggu gitu ya, atau pelepasan belenggu-belenggu peraturan yang mengikat dan sebagainya. Nah, kenapa bisa terjadi hal semacam itu kan pasti karena yang berkuasa itu ingin satu mungkin keseragaman dan sebagainya, atau pemerataan mutu. Nah, seperti itu yang dipandang bahwa hal yang seragam atau serupa itu bisa bagus gitu. Tapi ternyata ada dampak yang bisa terjadi, bahwa ternyata guru sebagai ujung tombak yang di lapangan itu banyak sekali mengalami istilahnya keluhan-keluhan, hambatan, karena ada setumpuk tugas, kemudian peraturan-peraturan, dia harus mengikuti silabus kurikulum dan sebagainya. Nah, itu
yang membuat dia tidak bisa bergerak. Tapi sebenarnya kalau saya amati di sekolah, mungkin ada sekolah di Indonesia ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nah, kalau sekolah negeri itu cenderung dia masih masih belum bisa terlalu keluar dari bentuk kolonialisasi itu ya. Tapi kalau sekolah swasta itu mungkin ada upaya-upaya untuk dekolonisasi, dia membuat kurikulum sendiri dan sebagainya. Nah, tetapi kalau saya contohkan sekolah swasta di sini di Salatiga itu bahkan ketika sebelum pandemi COVID itu terjadi, bentuk pembelajarannya meskipun pemerintah pusat itu membebankan sekian banyak KD gitu ya Mbak ya, tapi aplikasi dalam kesehariannya itu berbeda Mbak. Jadi mereka bisa memotong sendiri gitu. Tetapi terus menyambung tadi Pak Abduh tadi yang masih berbasis exam. Ini ada sekolah swasta, tapi dia di bawah dinas juga. Dia membuat semesteran, dulu masih ada semesteran ya, PTS. Terus mereka menamainya kalau semesteran itu semester ceria. Jadi ketika ada umumnya PTS atau UAS itu dilaksanakan di dalam kelas, mereka itu mengadakan PTS di luar, bisa di perpustakaan, bisa di museum, bisa di mana saja. Nah, tapi di sana mereka tetap mengerjakan tugas, tapi intinya piknik. Nah, itu. Jadi mungkin itu upaya bentuk dekolonisasi yang sebuah institusi pendidikan yang masih di bawah naungan dinas. Nah, ini ada lagi bentuk dari Hakwon tadi yang ada di artikel yang nomor 2. Tadi kalau di Korea itu namanya yang sekolah bayangan atau pendidikan bayangan itu namanya Hakwon. Nah, itu kalau di Indonesia yang tadi disebutkan sama Pak Wahdan itu berupa pesantren, ada fenomena baru. Fenomena baru itu sekolah komunitas, Mbak. Jadi sekarang ini sedang marak HE. Mungkin ada yang pernah dengar HE, home education. Yang home education berbasis fitrah. Nah, itu yang kebetulan dari S2 saya meneliti itu. Jadi ada sekumpulan orang yang mereka benar-benar mau lepas dari schooling. Mereka itu kalau istilahnya pemikirannya seperti yang disebutkan Mas Ibda tadi, ikut Ivan Illich ya. Jadi mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya baik di sekolah negeri atau swasta, pokoknya intinya ke sekolah formal. Nah, itu mereka nggak peduli sama ijazah, yang penting konsep pendidikan yang diterapkan itu baik. Tetapi nanti kembali lagi tetap tidak bisa lepas dari yang namanya kolonialisasi. Karena apa? Ketika mereka nanti masuk, jadi istilahnya homeschooling ya, mereka mau masuk ke sekolah yang lebih tinggi, mereka tetap harus ikut yang namanya ujian persamaan dokter. Nah, di situ kan sama saja tetap nggak bisa lepas sama sekali, karena bagi universitas yang mau menerima portofolio dia dari kecil, apa saja karya-karyanya sudah dikumpulkan, itu mungkin dia bisa masuk ke situ. Tetapi untuk di Indonesia itu hanya sedikit universitas yang menerima portofolio untuk anak itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi jadi ada foundernya, sekolah komunitas ini ada foundernya, mungkin ada yang kenal, namanya itu Pak Dodi Setiawan sama Bu Septi Penny. Bu Septi yang Jarimatika itu, mungkin nanti bisa search di Google. Nah, itu ketiga anaknya kan tidak pernah sekolah di sekolah formal, mereka homeschooling. Nah,
tapi mereka juga tidak ikut ujian persamaan, mereka bisa mendaftar kuliah di Singapura. Jadi mungkin kalau di Indonesia masih belum bisa tanpa ijazah ya, atau portofolio hanya sedikit saja. Tapi kalau luar negara kita memang sudah bisa mengakomodir seperti ini. Nah, kembali lagi nanti istilahnya proses dekolonisasi yang ada di institusi pendidikan itu tetap endingnya, muaranya tetap nggak bisa lepas kalau ijazah masih dipakai atau dijadikan satu acuan, karena dalam ijazah itu pasti ada ujian. Nah, itu Mbak. Menambahkan Mbak Ulan kalau masih ada waktu. Monggo Mas. Dari beberapa teman-teman saya menyimpulkan ya, kolonialisasi itu real ya. Tidak hanya menjadi fakta tapi juga gejala, fenomena, bahkan menjadi masalah itu. Nah, kalau saya membaca buku atau artikel Beyond Colonialism, sebenarnya ini identik dengan membentuk sebuah nilai atau karakter tadi yang disinggung Pak Al ya. Mulai dari miopik ya, melupa, inlander, kalau Prof Slamet kemarin anti kritik itu juga salah satu bentuk mental kolonial. Dan ini memang sudah dilakukan oleh penjajah, karena kolonial ya penjajah itu, penjajahan atau pembelengguan, penguasaan. Dan kalau kita melihat sejarah lagi, karena kolonial tidak lepas dari sejarah, Indonesia itu mau tidak mau adalah negara bekas jajahan. Termasuk pendidikannya, tadi disinggung Pak Wadan ya, kita memiliki pendidikan asli Nusantara, indigen, pribumi, pesantren. Ada pula kalau penelitian kami kemarin itu KUTAP, pendidikan dasar Islam yang pernah saya teliti, itu memang produk Nusantara tetapi dia impor dari Arab. Tetapi ada yang membelenggu, menjajah, yang dikatakan legal, formal, real itu yang HIS, kemudian ELS, Stovia, dan lain-lain. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan melakukan dekolonialisasi ya, termasuk Ki Hajar Dewantoro, Ki Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, dan beberapa pejuang yang sekarang pendidikannya juga kita rasakan. Nah, bergeser kita lihat Korea Selatan yang ada di jurnal. Sebenarnya Korea Selatan juga bekas jajahan ya, kalau nggak salah saya baca tadi ya, bekas jajahan Jepang. Nah, artinya juga ada peninggalan kolonialisasi di dalam pendidikan termasuk kurikulum, yang itu intinya bukan anti ya, tetapi ingin mencari pendidikan alternatif di luar pendidikan, di luar tembok kalau di artikel, atau di luar ruang kelas. Maka seperti yang disampaikan Mbak Hesti tadi, ada usaha ataupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pendidikan dalam tanda kutip ya, warisan kolonial itu. Maka di Indonesia sejak dulu sudah ada pesantren, kemudian ada sekolah, ada madrasah. Kalau panjenengan pernah baca bukunya Stan Bing ya, yang kemarin meninggal, itu kan pesantren, sekolah, madrasah itu. Dan lambat laun ada yang namanya sekolah Islam terpadu, itu integrasi. Kemudian kemarin ada sekolah alam, maka membentuk JSAN, jaringan sekolah alam. Yang terbaru yang kami teliti itu adalah sekolah perjumpaan Mbak Esti, dan ini ada di NTB. Nah, seperti yang di Mbak Esti tadi kan lebih ke mirip homeschooling kayaknya ya. Memang ada semacam gagasannya Ivan Illich ya, Deschooling Society, memang benar adanya, dan ini memang hampir sama di Korea Selatan. Intinya ada sekolah bayangan ya, bukan budaya bayangan tapi sekolah bayangan yang ini menjembatani masyarakat agar tidak hanya puas ataupun terbelenggu di sistem pendidikan nasional yang dinilai adalah warisan kolonial. Dan ini adalah usaha dekolonialisasi yang saya maksud dikontekan dengan yang di Korea Selatan seperti itu. Maka kalau seperti itu, karena kita sudah warisan penjajahan, apa-apa harus pakai surat, pakai ijazah, rapot, maka mau tidak mau tetap kita warisan kolonial Mbak Esti. Memang susah. Karena memang mereka itu nggak butuh ini ya, nggak butuh rapot, nggak butuh ijazah. Yang penting itu kurikulumnya saja hanya 2, Al-Quran, Iman, dan Al-Quran. Nggak butuh apa itu matematika, itu ada butuh, meskipun sebagian masuk ke PKBM atau TKBM. Jadi inilah fenomena yang ada di Indonesia. Saya lihat dari kacamata pendidikan bayangan yang di artikel kedua ini ya, lebih ke kurikulum, di mana kurikulumnya memang mengharuskan pembelajaran terkotak di ruang kelas atau ruang tembok, mencari pendidikan alternatif berupa pendidikan bayangan. Dan di Indonesia saya kira sudah ada efek ya, yang Ivan Illich menyebutnya Deschooling Society, itu melalui pendidikan alternatif ya, luar sekolah lah, atau luar
non formal. Non formal itulah ya. Ya, non Dan formal. saya juga pernah menulis atau mengkritik pemerintah ya. Artinya kita itu tidak wajib belajar, tapi wajib sekolah. Jadi wajib belajar 9 tahun, 12 tahun itu bukan wajib belajar, tapi wajib sekolah menurut saya itu. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa memahamkan teman-teman ketika sekolah ya belajar sekolah ya enggak semuanya, karena belajar itu kan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tidak harus di sekolah formal ya, itu tanda kutipnya. Maka itu menurut saya adalah gerakan dekolonialisasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ibra. Mbak Esti, ini menarik sekali ya. Jadi kalau saya melihatnya saat ini pemerintah atau dinas-dinas pendidikan tuh sudah ada loh yang namanya kabit non formal. Jadi memang tidak hanya mengkompulir yang namanya pendidikan formal. Karena kalau nggak salah saya, maaf kalau salah, itu saya pernah mendengar statementnya Mas Menteri itu untuk lebih mengutamakan pendidikan non formal gitu. Dan saya adalah salah satu orang tua yang akhirnya memindahkan anak dari pendidikan formal ke pendidikan non formal gitu. Awalnya saya sempat berpikir terkait ijazah. Lama saya menimbang-nimbang hingga akhirnya dari kelas 2 ke kelas 3 saya pindahkan anak saya ke, saya nggak ngerti saya tertarik dengan yang tadi Mas Ibra katakan kutab, apakah yang sekolah anak saya ini adalah masuk dalam kategori kutab, karena dia punya kurikulum sendiri yang kelas 1 sampai kelas 2 itu belum menyentuh materi. Dia masih menekankan bagaimana akhlak iman sampai menekankan egosentris. Di kelas 3 baru mulai masuk materi. Itu pun materinya tidak mengikuti kurikulum K13 seperti itu. Dan saat ini di Pontianak itu banyak sekolahnya mahal, tapi banyak juga masyarakat yang menuju ke situ berlomba-lomba. Berarti kesadaran masyarakat terkait ini juga sudah mulai banyak yang paham kalau menurut saya. Tapi kalau kita kaitkan dengan pemerintah itu bukannya anti, tidak, karena saya sampai berkonsultasi dengan kabit non formal. Apakah anak saya nanti jika mau memasuki sekolah negeri atau memasuki SMA negeri itu aman? Dan kabitnya mengatakan aman Bu Ulan, mau di provinsi manapun aman. Tidak ada intervensi atau tidak ada seperti pengucilan itu tidak ada. Jadi kalau menurut saya itu juga adalah salah satu sudah bentuk upaya walaupun belum maksimal seperti itu. Mungkin kita lanjut ke materi karena masih baru jam 12.11 ini udah mau diserahkan ke Bapak atau masih lanjut Bapak? Masih ada beberapa pancingan pertanyaan yang belum terdiskusikan di situ. Ini ya yang terkait solusi Pak. Solusi sama dampak yang ditimbulkan dari kolonialisasi. Mungkin Pak Umar. Monggo. Ini moderator agak sentimen ini, bias gender ini. Yang ditunjuk laki-laki semua nih. Enggak Pak, kalau saya nunjuknya itu lebih kepada ini ya. Mohon maaf nih, lebih kepada dosen-dosen dulu gitu. Saya pengen mengkalkulasi pendapatnya itu loh. Sama Mbak Ulan. Saya tuh semakin tujuannya biar walaupun moderator tapi menyempurnakan pengetahuanku juga gitu. Oke, monggo Pak Umar. Nanti setelah ini cewek tenang. Oke, siap. Umar. Halo, dengar teman-teman? Terdengar. Jelas. Nah, yang saya lihat di jurnal yang kedua, coba kita lihat di pendidikan Indonesia. Kolonialisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, melainkan berdampak pada dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah, tujuan kolonialisme itu menguasai suatu wilayah serta membangun masyarakatnya yang masih dinilai terbelakang, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi sistem pendidikan yang terkhususnya di Indonesia. Nah, dampak kolonialisme sendiri dalam pendidikan tetapnya dengan adanya gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan modern untuk golongan pribumi atau golongan lain begitu. Nah, kalau kita lihat di jurnal yang kedua itu, saya setuju bahwa itu fakta. Kalau kita lihat di pendidikan yang ada di Hakon, adalah siswa hanya terfokus pada memperoleh nilai bagus dalam ujian dan
dalam lingkungan akademik yang angkuh dan budaya persiapan masuk gitu. Dalam konteks ini pendidikan akun pada dasarnya itu telah memainkan peran tambahan untuk pendidikan pada umumnya. Nah, kita lihat bahwa kurikulum Korea Selatan telah didominasi oleh ide-ide Barat, dan menurut gagasan terjajah dari pendidikan Korea, praktik dan pengalaman Korea yang unik tidak terlihat, diabaikan atau dianggap tidak penting. Nah, pada akhirnya itu Kim menyelesaikan kasus bidang pendidikan itu dengan studi kurikulum untuk memasukkan sistem pendidikan yang berbeda dari Barat gitu. Nah, jika kita bertanya kepada siswa di Korea Selatan, berapa lama mereka belajar? Nah, pasti mereka menjawab bahwa siswa SMA mereka menjawab setidaknya itu 12 jam kelas reguler sampai lebih dari 20 jam. Nah, siswa SMP juga sama, setidaknya 8 jam kelas reguler sampai lebih dari 14 jam. Kalau siswa SD itu setidaknya 6 jam kelas reguler sampai lebih dari 14 jam. Menurut saya, hal tersebut itu normal untuk anak SMP dan SMA. Namun, untuk siswa SD, maksud saya berpikir mereka itu cukup belajar semester itu selama 6 jam. Karena dari mereka itu berhak untuk bermain dengan teman-teman mereka di waktu yang luang gitu. Nah, kalau kita lihat di pendidikan kita di Indonesia sekarang ini adanya itu Merdeka Belajar ya, yang tadi teman-teman tadi sudah singgung ya. Nah, Merdeka Belajar bisa diasumsikan muncul karena pendidikan kita telah terhambakan, terjajah, sangat tergantung, terlalu banyak tuntutan dan tidak leluasa. Tentu perlu pembuktian yang kuat dan diskusi yang khusus terkait dengan asumsi bahwa pendidikan kita ini terjajah dan menjajah, atau terbelenggu dan membelenggu, dan tentu tidak melahirkan orang-orang yang merdeka, tapi melahirkan orang-orang yang bermental kalah dan bukan bertaruh gigi gitu. Ini perlu kita riset empirik, sangat diperlukan soal ini. Jadi merdeka belajar, merdeka adalah terbebas supaya semakin senang dan sejahtera. Jika mengikuti kata ini, maka kata merdeka yang digunakan Kemendikbud bisa dimaksudkan sebagai upaya memerdekakan atau membebaskan warga pendidikan dari berbagai bentuk yang sudah dipastikan membelenggu, agar masyarakat warga pendidikan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di masa depan melalui pendidikan yang tepat. Nah, sebetulnya hakikat pendidikan kita ini adalah memanusiakan manusia. Nah, maksudnya memanusiakan manusia ini sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus untuk membuat manusia menjadi berbudaya, berakal, berbudi, dan berkeadaban gitu. Nah, hal ini dilakukan agar sesama manusia itu harus saling menjaga, menghormati, melindungi, membantu, dan membesarkan, bukan sebaliknya. Nah, penanaman sikap manusia ini berlandaskan kepada prinsip tadi, yaitu keadilan, kesejahteraan. Nah, kesederajatan itu yang secara bersama. Nah, seperti gitu sih kalau dari saya. Jadi kalau menurut Pak Umar, dampak dari kolonialisasi itu apa, Pak? Dampak yang terjadi yang jelas nyata gitu. Nah, seperti kita lihat tadi yang di Korea Selatan itu ya. Nah, mereka itu kan berlomba-lomba tuh untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus kan gitu. Nah, untuk dampak sendiri itu banyak sekali ya pengangguran ya. Nah, itu benar. Jadi hanya siswa yang terpilih yang punya karir bagus yang bisa selamat dari dunia kompetitif gitu. Mereka itu belajar dengan keras karena ini merupakan masalah yang menentukan masa depan mereka dan kehidupan mereka. Jadi mereka mempertaruhkan hidup mereka dengan belajar. Jadi dampak yang terjadi adalah terbentuknya peserta didik yang hanya berfokus pada nilai gitu ya? Iya. Oh begitu. Oke, terima kasih Pak Umar. Monggo, Mbak Vera. Ya, Mbak Ulan. Monggo. Ini mulai bergeser ke wanita ini. Udah habis Pak yang cowoknya, tinggal Mas Ali. Kita simpen terakhir. Mas Bri. Monggo Mbak Vera.
Oke, baik. Saya hanya menambahkan saja, sudah banyak dari teman-teman tadi sudah dijelaskan, hampir yang saya ungkapkan tuh hampir sudah diungkapkan oleh teman-teman. Dampaknya, Mbak. Untuk begini, untuk kolonialisasi ini kan tadi yang diungkapkan Mas Ibda, ada penguasaan atau kekuasaan pada wilayah, yaitu sebenarnya untuk membangun masyarakatnya yang dianggap kurang, yang dianggap terbelakang lah. Nah, untuk contohnya saja kita di Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda bertahun-tahun. Nah, pada penjajahan dulu, Belanda kan memanfaatkan rakyat Indonesia, diperkerjakan bagaimana nanti kamu menjadi administrasi yang baik untuk tata kelola negara pada saat penjajahan. Nah, setelah mereka masyarakat jadi paham, jadi tahu bagaimana sadar akan pendidikan itu penting, dari yang buta aksara bisa tahu huruf, bisa tahu membaca, seperti itu. Nah, untuk dampaknya juga untuk saat ini saya merasa pada kolonialisasi ini mungkin bagi saya kesetaraan pendidikan, Mbak Wulan. Jadi kalau dulu hanya lulusan SD, tidak lulus SD mungkin, hanya lulus SMP, tapi semakin banyak ada sekolah, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, masyarakat sekarang sadar bahwa pendidikan tidak hanya sampai SMA. Nah, dan bisa, ternyata habis SMA, ternyata mereka ada untuk kesadaran diri untuk, saya mau lanjut kuliah, dan bisa ada jenjang-jenjangnya seperti itu, Mbak Wulan. Mungkin dampaknya saya melihatnya kalau kolonialisasi di Indonesia seperti itu, dan mungkin juga lagi pada sistemnya, bagaimana sistemnya kita bisa mengadopsi, bagaimana kita punya kurikulum mengadopsi dari negara-negara lain. Nah, juga sistemnya, mutunya, kualitasnya. Nah, itu yang berdampak pada sekarang ini. Begitu, Mbak Wulan. Oke, makasih Mbak Vera. Jadi itu dampak positif ya, arti ya. Akhirnya pendidikan itu tidak hanya sampai SMA. Oke, mungkin Bu Ani berikutnya. Oh ya, terima kasih Mbak Wulan waktu yang diberikan. Dampaknya, di sini Mbak. saya menyimak tadi ya pendidikan non formal karena saya praktisi di situ. Jadi selama ini saya memang praktisi di pendidikan non formal ya, dari PAUD ke paket. Jadi di sini saya setelah mendengar tadi pendapat dari Mas Ibda, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan difasilitasi dengan penilai non formal, itu memang benar, karena selama ini real ya, nyatanya ya, untuk kolonialisasi nah itu sebenarnya dampak positif ya bagi saya di sini ini. Dengan adanya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu sebenarnya itu dari Kemdikbudristek kita itu sudah difasilitasi Mbak, untuk pendidikan non formalnya itu kita sifatnya ini juga informatif ya, itu di Diksus dulu itu kan direktoratnya itu ikut PNF pendidikan non formal, karena sekarang ada perubahan nomenklatur, itu sekarang itu di Diksusnya. Jadi seperti PKBM tadi Mas Ibda kan menyebut PKBM. Nah, di sini saya praktisi itu. Jadi untuk menuju ke dekolonialisasi itu tadi ya, itu dampaknya itu positif. Jadi masyarakat itu sekarang pola pikirnya itu paradigmanya itu berubah. Jadi untuk menjadi pandai itu tidak harus di sekolah formal. Dan untuk sekolah non formal itu tidak kalah baiknya dengan sistem yang formal seperti itu. Jadi dengan berkembangnya seperti PKBM memfasilitasi ya anak-anak untuk kejar paket A, B, C. Nah di sini karena di sini pada nyatanya realnya saya ini punya
peserta didik kejar paket AB itu orang tuanya itu justru malah tertarik belajar mengikuti program kejar paket A. Anaknya itu kelas 2 dan kelas 4. Nah, padahal dia mampu. Nah, saya tanya, loh Bu, kok nggak disekolahkan di formal? Itu dia itu ingin mendalami agamanya. Jadi dia lebih mendalami agama Islamnya. Jadi selama ini tuh dia ikut pesantren, dan untuk umumnya itu dia mengikuti program kejar paket. Nah, kesimpulannya di sini dengan adanya dekolonialisasi ini dampak positif sebenarnya ya bagi saya itu pola pikir masyarakat itu memberontak. Oh, ini selama ini tuh sistemnya kita tidak harus manut terus sama pusat gitu ya kasarannya. Kita bisa berkembang, bisa mengembangkan diri, dan itu sebenarnya sudah difasilitasi. Hanya saja kita mungkin yang kurang menggali seperti itu. Kurang update itu ya. Dari saya ini saya sebagai notabene hanya seorang praktisi pendidikan non formal seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ani. Jadi memang kalau kita ulas kembali, kalau saya melihatnya kok ya dari nggak jauh-jauh dari anak saya aja, perbedaan yang di sekolah formal dan yang di sekolah non formal, saya melihat anak saya yang di sekolah non formal tuh jauh lebih bahagia, karena homeschooling. Dia sekolah tapi terkait seperti perpaduan antara sekolah alam sama kurikulum sunnah gitu. Mungkin kembali ke fitrah ya. Saya nggak tahu definisinya fitrah itu seperti apa itu Mbak Hesti, tapi kayaknya jauh lebih bahagia, tidak penuh tekanan, belajar sambil bermain seperti itu. Oke, makasih Mbak Ani. Mungkin yang terakhir ini Mas Ari. Iya, Mbak, terima kasih. Oke, Mas Ari boleh dimintain pandangannya terkait dampak sama solusi. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Wahdan dan teman-teman terkait dengan kolonialisasi ini. Saya juga setuju sekali bahwa kolonialisasi ini sebuah fakta. Karena kenapa kok tidak fiksi? Karena kolonialisasi itu kita sudah mengalami. Dan beberapa tahun yang lalu pembelajaran pun sebelum era Orde Baru kita juga selalu menekankan pada pembelajaran kolonialisasi seperti itu. Jadi kolonialisasi ini adanya fakta karena kita sudah melewati masa itu, walaupun sebenarnya kita di masa kecil dulu itu belum berpikir apakah ini kolonialisasi ataukah ini fiksi atau bagaimana kita di jam ini. Nah, kemudian dampaknya terhadap pendidikan itu sendiri, kalau menurut saya kolonialisasi ini sebenarnya menurut saya harus tetap ada, karena kolonialisasi ini adalah sebuah proses bagaimana seseorang itu tahu tentang bagaimana isu-isu yang terjadi dalam dunia pendidikan baik secara nasional internasional, karena tentu saja peserta didik saat ini itu sangat perlu sekali Mbak dijelaskan tentang isu-isu global ini, walaupun dalam artikel tadi dijelaskan banyak guru yang takut gitu untuk menjelaskan isu-isu global ini karena takut adanya konflik atau bagaimana. Tapi menurut saya materi tentang isu-isu global ini harus diangkat kembali menjadi sebuah mungkin ekstrakurikuler atau dimasukkan dalam di awal pembelajaran sebagai motivasi anak-anak. Memang pengalaman itu sangat penting sekali di era kolonialisasi itu untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, untuk solusinya saat ini yang perlu dilakukan oleh guru menurut saya putus. Mas Ari nge-rap. Halo Mas. Suaranya Mas Ari putus. Oh, kayak rapper. Oke. Hilang kayaknya Mbak. Oh ya, hilang ya. Boleh kita itu tidak
Bilang aja Mbak, mungkin bilang terputus-putus gitu. Mas Andi, Halo, tes. G. Ya, gini. Nggak perlu on cam aja Mas. G. Oke, jadi solusi yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana guru itu harus mengembangkan pembelajaran isu global ini. Kemudian guru tidak hanya terpaku bagaimana sebuah sistem pendidikan ini tidak hanya dinilai dari sarana prasarana, kemudian keterkaitan pelajaran satu dengan yang lainnya dalam sebuah penilaian berbentuk asesmen maupun hanya nilai saja, tapi memang isu-isu global ini harus tetap sekiranya tetap ada gitu Mbak, karena sebagai ini sejarah yang memang tidak perlu dilupakan dan harus tetap ada saat ini. Seperti itu sih. Jadi menurut Mas Ari kolonialisasi tetap harus ada ya? Iya, kalau menurut saya tetap gitu. Harus ada, walaupun tidak perlu ada dekolonisasi, berarti kalau kita masih tetap dikolonialisasi. Begitu? Kalau menurut saya harus tetap ada, tapi juga harus tetap ada dekolonisasi tanpa meninggalkan kolonialisasi tadi Mbak, begitu. Oke, terima kasih Mas Andi. Saya boleh lempar ke Bapak, Pak? Boleh, jangan dilempar, serahkan aja. Monggo Bapak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah kupas tuntas ya 2 artikel. Sekalipun 2 artikel akan, tapi itu sudah menjadi representasi dari permasalahan pendidikan yang ada saat ini gitu kan. Dari tataran yang sifatnya makro sampai pada tataran mikro tadi sudah disampaikan secara lebih gamblang dari teman-teman gitu ya. Sehingga saya tidak perlu menambah lagi dari pemikiran-pemikiran yang berkembang dan tidak perlu ada kesimpulan. Yang penting ada kesepahaman, ya, kesepakatan dan diperlukan gitu. Supaya apa? Pemikiran kita menjadi lebih cair dan kita tidak terdominasi oleh satu pemikiran. Silakan untuk bisa berpetualang dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Nanti sampai pada satu solusi yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Hanya ingin menekankan saja ini. Yang pertama berkaitan dengan kolonisasi, itu kan berkaitan dengan kekuasaan. Tadi kalau tidak salah Mas apa yang menyampaikan bahwa sebenarnya itu adalah masalah kekuasaan ya, di mana satu kelompok, satu bangsa ingin menguasai kelompok atau bangsa yang lain, intinya kan di situ kolonisasi. Nah, yang menjadi masalah adalah ideologi apa yang digunakan oleh pihak kolonial itu kan. Nah, itu yang digambarkan di dalam 2 artikel ini. Nah, kebetulan yang saat ini menjadi ideologi dominan di dalam bangsa-bangsa yang mengkolonisasi bangsa lain adalah ideologi neolib itu. Nah, saudara bisa lihat itu, baik ilustrasi di artikel pertama maupun artikel 2, itu yang menjadi sumbernya. Karena ideologi itu akan menentukan apa yang berharga dan tidak berharga, apa yang baik dan tidak baik, kan gitu kan. Dan itu menjadi sumber apa yang harus dilakukan sampai ke sana kan. Jadi ideologi itu berkaitan dengan nilai. Kalau nggak salah tadi Mas Fadan yang menyampaikan, itu semuanya akan bermuara pada nilai. Nilai-nilai apa yang diusung, yang dianut, yang dijadikan panduan di dalam kehidupan ini. Nah, kebetulan sekali lagi negara-negara yang ini atau bangsa-bangsa yang selama ini mendominasi itu adalah mengusung ideologi neolib itu. Sehingga semua hal yang dianggap itu berharga, bernilai, baik, buruk, dan seterusnya, sumbernya adalah di nilai-nilai neoliberalisme itu. Sehingga kita bisa lihat dari beberapa perwujudan dominasi kekuasaan yang ada, itu kan sampai nanti pada bentuk ekonomi pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan yang dianggap benar yang mana kan? Ya? Pengetahuan yang dianggap berharga yang mana? Sumbernya ke situ. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang dikembangkan di dalam proses pendidikan tentunya nanti akan bermuara pada atau mendukung pada terwujudnya nilai-nilai itu. Masalah profit, masalah keuntungan, masalah efisiensi, semuanya ke sana. Jadi proses pendidikan yang ada harus supporting, harus bermuara pada
tercapainya tujuan dari profit itu. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang itu tidak, tidak bermuara pada profit, tidak bermuara pada sesuatu yang dipandang berharga bagi kepentingan profit, maka itu dianggap menjadi second class. Saudara bisa lihat, atau semua kita bisa lihat, mana pengetahuan-pengetahuan yang dikembangkan di pendidikan saat ini. Hal-hal yang itu tidak secara langsung menunjang pada proses pemenuhan profit, maka itu akan ditempatkan pada second class. Jadi kajian-kajian terkait humanis, ilmu-ilmu sosial itu kan menjadi second class sekarang gitu kan. Sampai masyarakat memiliki satu pandangan bahwa untuk bisa berhasil di dalam kehidupan ini ya pilihlah jurusan-jurusan untuk prodi-prodi yang mengembangkan ilmu-ilmu teknologi, dan itu yang paling laris gitu kan. Dan itu akan menguasai dari pendidikan tinggi sampai pada pendidikan dasar. Pengetahuan-pengetahuan mana yang itu dipandang akan memberikan kontribusi pada tercapainya nilai-nilai itu. Sehingga itu kan nanti akan mewarnai kurikulum. Bagaimana kurikulum yang harus dikemas, ya, semuanya harus mengarah ke situ. Maka akhirnya karena mereka lebih leading duluan, ya, jadi lebih, mohon maaf sebentar ini, cucu agak rewel ini, sebentar gitu. Oke, Pak. Jadi sampai di mana tadi ya? Kurikulum ya? Mewarnai kurikulum. Apa ya? Karena mereka leading duluan, maka dia memiliki seperangkat pengetahuan teknologi itu duluan, gitu ya. Maka muncullah yang namanya komodifikasi pengetahuan itu. Ya. Maka negara-negara yang sudah mendominasi ini akan menjual pengetahuan-pengetahuan itu negara-negara yang dipandang menjadi pasarnya. Jadi komodifikasi pengetahuan itu sudah terjadi dengan berbagai bentuk variannya ya. Tidak kadang-kadang secara langsung menjual inilah yang terbaik ya pada negara lain. Tapi yang secara tidak langsung ya sama lah. Ini teman-teman nggak tahu pernah mendapatkan beasiswa kesempatan belajar di luar apa tidak gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka jualan kan. Jualan pengetahuan, jualan ideologi. Yuk kesini saya beri beasiswa, tuition full, tuition full, lalu stipend atau biaya hidup free semuanya, dapat uang bulanan gitu kan ya. Tapi kan semuanya itu ya kembali ke mereka kan, kita tidak dapat uang kan itu. Uang kembali ke mereka, tuition kembali ke mereka, mahasiswa hidup di sana membelanjakan uang mereka sendiri ke mereka sendiri. Kita tidak dapat apa-apa. Dapatnya adalah SDM yang dikembangkan sesuai dengan pengetahuan yang mereka kendaki, sehingga pulang mereka akan mengembangkan itu. Jadi skema yang dibangun itu sudah sangat makro, sangat complicated sebagai satu bentuk ideologi. Sehingga tadi munculnya dari berbagai fenomena yang ada, ada komodifikasi pengetahuan, ekonomi pengetahuan jelas, lalu ada komodifikasi pengetahuan itu. Sehingga secara tidak sadar maupun tidak sebetulnya kita sudah masuk pada situasi bagian dari itu. Sedikit mengomentari yang di Korea, gitu ya. Korea memang itu menjadi jajahan Jepang ya. Historisnya begitu, secara fisik menjadi jajahan Jepang. Tapi perlu diingat bahwa Asia Timur termasuk Taiwan, Korea, itu mereka kan maju ya dari sisi teknologi ya. Mengapa mereka menjadi sangat maju semacam itu? Dan salah satu diantaranya karena gelontoran dana dari Amerika untuk mengembangkan sistem pendidikannya. Salah satu diantaranya itu. Mengapa Amerika rela menggelontorkan dana sekian banyak ke Asia Timur? Itu sebagai satu bentuk usaha untuk membentengi pengaruh dari Rusia pada waktu itu. Perang dingin kan begitu kan ya. Nah, yang lebih ke arah pada waktu itu kan inflasi masih banyak fisik gitu kan ya.
Nah, untuk membentengi pengaruh dari Rusia, maka ini Asia Timur harus diselamatkan. Maka kalau saudara baca bukunya Alvin So itu mengatakan bahwa ini sebagai satu benteng yang dilakukan oleh Amerika untuk mencegah pengaruh Rusia gitu. Nah, sehingga sekalipun itu dijajah oleh Jepang, akan tapi pengaruh yang mencongkol di Korea itu adalah Amerika. Sehingga semua sekarang berorientasi ke sana, tidak ke Jepang. Nah, itu sedikit mengenai di Korea yang rasanya juga menjadi bagian dari kolonisasi ini. Mereka lebih cenderung berkiblat ke sana. Gitu. Lalu sebelum dampaknya seperti apa? Tentunya ketergantungan ya. Kalau sudah terjajah kan berarti ketergantungan. Artinya tidak memiliki otonomi. Jadi ketergantungan jangan diartikan sebatas pada ketergantungan ekonomi, bukan sepada ketergantungan politik, bukan. Akan tapi yang paling berbahaya adalah ketergantungan dalam berpikir. Itu loh. Jadi kita kalau tidak diiyakan episteme kita ya, apa yang kita anggap benar itu adalah sesuatu yang memang lahir dari barat kan itu. Itu kan ketergantungan epistemologi kita, ketergantungan proses berpikir kita. Nah itu yang sebenarnya malah menjadi menurut kita ya agak membahayakan. Jadi apa yang kita anggap benar kalau belum mendapatkan justifikasi, validasi dari expert di luar, lalu dikatakan ini belum valid, belum scientific gitu. Maka berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara-negara barat kan bagaimana memvalidasi pengetahuan itu dari kacamata mereka kan begitu. Yang tadi disampaikan curhatan itu kan ya, semua jadi skopus itu kan tidak lain adalah validasi pengetahuan kan gitu. Yang menurut mereka itu layak ya diterima kan begitu kan ya. Itu kan bentuk lain gitu kan ya. Ya kita memang sudah masuk di dalamnya, gimana lagi gitu aja. Yang penting kita memiliki satu upaya pemikiran kritis. Jadi otonomi itu yang menjadi semakin terkikis. Nah, sampai pada tataran pendidikan ya otonomi pendidikan. Pada tataran individual menjadi otonomi berpikir. Ya itu yang menjadi terkikis gitu. Lalu bagaimana solusinya kan gitu. Nah ini yang tadi Mas Wadan untuk bisa di pending dulu, diskusikan gitu kan ya. Solusinya bagaimana? Memang begini, beberapa alternatif yang disampaikan oleh beberapa penulis menyatakan kalau di tempat kita namanya pribumisasi kan. Jadi pribumisasi, kalau itu berkaitan dengan pengetahuan, ya pribumisasi pengetahuan ya. Ada istilah indigenisasi pengetahuan, ada lagi pendidikan berbasis kearifan lokal. Itu kan sebenarnya satu alternatif untuk bisa kalau bukan melawan ya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Back to basic kira-kira kan begitu ya. Jadi mencoba untuk mengangkat apa yang dipunyai oleh masing-masing kelompok masyarakat itu. Ya, tadi ada yang namanya kearifan lokal ya. Ada yang namanya indigenous ya, ada pribumisasi gitu ya. Yang intinya semuanya adalah bagaimana menggali nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat untuk bisa dikajikan pijakan di dalam pengembangan diri, termasuk di dalam dunia pendidikan. Maunya kan ke sana. Sekalipun sekali lagi yang kemarin saya sampaikan, pendidikan indigenous education yang di Australia itu berbeda perspektifnya karena mereka sebetulnya tetap aja pada tataran mainstream budaya-budaya kulit putih ya, bukan pada indigenisasi kaum aborigin. Monggo ini teman-teman kan banyak yang sudah berkecimpung di lapangan menggeluti sistem pendidikan yang sudah ada, gitu ya. Artinya yang sudah kita miliki untuk bisa dieksplorasi lebih jauh, gitu ya, sebagai satu alternatif, gitu ya. Maksud saya begini, mengapa kita sampaikan yang makro-makro begini ya, sepertinya mengawang gitu ya. Yang seharusnya memang inilah yang harus dikaji
di level Bapak dan Ibu gitu pada tataran paradigma ini, bukan pada tataran pengetahuan yang instrumental terkait dengan kurikulum, bukan sebatas bagaimana menyusun kurikulum yang baik, bukan begitu ya, itu sudah lewat gitu saya kira. Nah, ini supaya ada satu pemahaman, jadi mohon maaf kalau teman-teman sedikit mengalami ya bukan hambatan ya, tambahan waktu untuk bisa memahami artikel ya. Benar, beberapa di antaranya saya baca dari hasil reviewnya itu yang masih ada perjuangan yang sangat beragam, tapi ya saya sedikit agak gembira karena ada satu progres yang disampaikan yang terlihat di dalam tulisan itu. Yang terakhir, mohon maaf kemarin saya salah nge-share feedback saya di grup gitu ya, bukan dalam rangka untuk memperlihatkan kekurangan orang lain, tapi memang saya salah. Yang lainnya saya komentar di Turnitin gitu ya, jadi tidak ada maksud apa-apa ya. Tidak apa-apa, Bro. Ya intinya kan kita belajar dari situ kan. Oke. Ada komentar atau kita pandang cukup? Dan untuk next meeting apa yang perlu kita kaji lagi? Apakah buku Freddy sudah siap atau belum? Kalau belum ya berarti kita beranjak ke topik yang lain, isu yang lain. Bapak. Isu Gimana? yang lain saja, Prof. Ngapunten. Kalau saya sampaikan via WA itu ini agak ragu itu. Jadi beberapa waktu lalu kami teman-teman diskusi terkait yang buku Veira itu. Ya. Seandainya untuk konsep bukunya yang kita analisis seperti yang sudah dengan jurnal atau paper begitu, pripun Bapak? Maksudnya jangan menganalisis buku. Gitu. Kita tidak menganalisis buku. Kita baca buku itu. Setelah selesai baru kita memberikan analisis. Seperti minimal, ya bukan minimal ya. Mohon maaf kalau saya nggak tahu. Seperti yang disampaikan penulis kedua ini sebenarnya dia meresensi buku ya. Merevisi buku. Jadi mohon maaf kalau saya salah menanggapi ya. Ini tidak per chapter, kemudian kita membuat resume, bukan. Akan tapi nanti setelah utuh kita baca, kita diskusikan, baru Bapak, teman-teman semuanya nanti memberikan respon dengan pola diary itu ya. Itu yang saya tawarkan. Tapi kalau ada alternatif lain, monggo. Yang penting kita memiliki satu perspektif gitu. Monggo silakan. Gimana usul teman-teman? Monggo teman-teman, barangkali ada usul. So, Prof, kalau saya tertarik jurnal. Oke, review jurnal. Artinya yang Ferry tidak diperlukan? Mungkin nanti untuk tahap lebih belakangan gitu, pripun teman-teman. Ya. Kalau saya pribadi lebih suka jurnal kan. Kalau jurnal itu lebih update, Prof, gitu. Kalau saya sih ini cuma alasan polos saya saja sebagai guru SD. Sama, Mbak. Saya juga seperti itu. Kan isunya itu lebih update gitu loh, Prof. Maksud saya kalau jurnal itu kan jelas itu hasil penelitian dan dari disatukan, dikuatkan dengan beberapa teori seperti itu. Itu kalau alasan saya sebagai guru SD. Oke, monggo teman yang lain silakan monggo. Bulan Mas Roes monggo. Saya juga sama dengan Mbak Ani. Ya, alhamdulillah. Mbak Wulan gimana sesama guru SD, Bu Kasmi? Sama. Karena butuh waktu kayaknya kalau buku, Pak. Memahami jurnal itu saya bolak-balik ya masih lama memahaminya, Pak. Ya, untuk buku artinya untuk kita untuk buku artinya untuk kita belajar, kemudian kita baca referensinya gitu. Buat teman-teman.
Dari atau jurnalnya tentang yang Paul itu, Pak. Pripun, Pak? Oke, begini. Enggak buku tapi jurnal. Oke. Ada dua hal yang saya tangkap dari sepenggal informasi adalah kalau baca buku itu perlu waktu dan Bapak Ibu disibukkan oleh berbagai kegiatan yang ada, alasan-alasan yang sifatnya sangat teknikal gitu ya. Oke, kalau memang Bapak dan Ibu itu mengalami kesulitan, oke. Nah, tapi terkait dengan tadi reasoning bahwa kalau jurnal itu lebih update, gitu ya, sesuai dengan situasi saat ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu mohon nanti juga, walaupun belum sempat dibaca, gitu. Kalau Bapak dan Ibu baca bukunya Freire, walaupun itu terbit tahun 70, baru akan sadar bahwa tempat saya seperti ini, apa yang saya lakukan selama ini. Itu nanti akan ketemu di situ. Kalau baru bagi yang belum baca, gitu kan, nanti akan baru tersadarkan dari bukunya Freire itu. Tapi itu monggo pilihan karena ada alasan-alasan yang sifatnya sangat teknik. Oke, kalau memang itu mengendaki jurnal, siap. Untuk minggu depan masih jurnal. Seandainya nanti Bapak dan Ibu, seandainya nanti Bapak dan Ibu di dalam perjalanannya setelah baca-baca macam-macam gitu kan ya, kok merasakan ini kok perlu, ya enggak apa-apa, nanti dibaca di akhir enggak apa-apa. Dibahas sebagai pengayaan gitu. Gini Pak. Namanya aja isu-isu itu kan bisa enggak terstruktur kan ya. Ya. Mbak Sela monggo. Mungkin kita tetap membaca, tapi ketika ada topik-topik terkait jurnal tersebut, kita dapat menyampaikan kalau misalnya kita sudah membaca terkait ada yang ingin terkait kita baca, kalau itu nanti terkait misal jurnalnya topik apa, nanti kita bisa diselingi seperti itu. Kan ya Mbak, maksudnya dikaitkan dengan substansi buku itu, maksudnya jurnalnya dikaitkan dengan substansi yang ada di buku nggih. Maksud saya kan bisa jadi topik yang setiap minggunya itu kan berbeda dengan yang ada di buku, misal. Misalnya ada dari teman-teman yang sudah membaca buku, kemudian ada yang ingin didiskusikan, bisa di hari tersebut. Kalau menurut saya sih lebih fleksibel seperti itu, karena pun membaca mungkin sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, esensinya forum ini akan kita jadikan media belajar dan bahan bacaan adalah sebagai satu instrumen saja. Mudah-mudahan nanti ya pokoknya fleksibel saja. Ya. Fleksibel saja. Jadi nanti ya silakan kalau bagi yang kepengen baca-baca, that's okay, bagus. Gitu. Lalu yang belum ada waktu kapan-kapan ya tidak apa-apa. Ini terkait dengan bacaan gini. Lebih baik punya buku tidak dibaca daripada mau baca tidak ada bukunya. Iya Pak, catat Pak. Itu rasanya kalau udah punya bukunya itu tenang Pak. Walaupun nggak dibaca. Kalau mau saya baca, lebih suka ada buku ya. Pak. Mau dibaca kapan saja boleh kok. Kalau mau baca tidak ada bukunya itu masih mati. Lebih baik punya bukunya, nanti baca kapan saja boleh kita kok. Coba Mas, insya Allah ya nanti kalau saya agak terlambat untuk bisa diingatkan melalui